rambat waktu periode frekuensi dan panjang waktu fisika SMA kelas 11. Let's be Sematulun Basic Group. Cepat rambat waktu periode frekuensi dan panjang gelombang. Ada 4 besaran dasar gelombang yang harus kita kuasai, antara lain cepat rambat gelombang, waktu periode, frekuensi, dan panjang gelombang. Untuk memahaminya, silahkan perhatikan ilustrasi gelombang tersebut. Yang kita gambarkan adalah merupakan gelombang tali yang membentuk gelombang sinusoida dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini berarti terdiri dari 2 gelombang, menghasilkan 2 buah gelombang. Yang panjang gelombangnya adalah dapat diukur antara puncak terhadap puncak yang saling berdekatan ataupun antara lembah dengan lembah yang saling berdekatan. Yang besarnya adalah sama dengan lambda. Titik BF sebagai puncak gelombangnya, sedangkan DH sebagai dasar gelombangnya, kemudian ABC dan CEFG sebagai bukit gelombang, sedangkan CDE dan GHI adalah sebagai lembah gelombang. Kemudian BD aksen dan DD aksen adalah sebagai amplitudo gelombang yang dilambangkan dengan A besar. Dan untuk mencapai satu gelombang itu terdiri atas 1 bukit dan 1 lembah, yaitu ACE atau EGI, dan jarak antara 1 bukit dan 1 lembah disebut sebagai panjang gelombang, dinyatakan dengan lambda. Dan waktu untuk 1 gelombang adalah waktu periode T besar, dan banyaknya gelombang dalam 1 detiknya adalah frekuensi yang dinyatakan dengan F kecil. Hubungan antara waktu periode T besar dengan frekuensi F kecil adalah sebagai berikut, di mana T waktu periode itu adalah lamanya waktu untuk mencapai 1 buah gelombang, di T kecil per N, atau bisa kita tuliskan menjadi persamaan berikutnya, N sama dengan T kecil per T besar. Sedangkan F adalah banyaknya gelombang dalam setiap satuan waktu N per T, maka N sama dengan F kali T. Sehingga kedua persamaan ini jika kita gabungkan akan menghasilkan F kali T sama dengan T per T besar. Dan kita peroleh persamaan frekuensinya atau rumus frekuensinya adalah F sama dengan 1/T besar atau T sama dengan 1/F. Sedangkan hubungannya antara cepat rambat V dengan panjang gelombangnya lambda, di mana kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, jaraknya adalah panjang gelombang, waktunya waktu T periode, maka V sama dengan lambda per T besar. T besar itu adalah sama dengan 1/F, sehingga kalau T besarnya diganti dengan 1/F, kita dapatkan V sama dengan F kali lambda. Ini adalah rumus kecepatan gelombang. N banyaknya gelombang, T adalah lamanya waktu gelombang sekon satuannya, T besarnya waktu periode gelombang sekon satuannya, F adalah frekuensi gelombang satuannya hertz, V adalah kecepatan rambat gelombang meter sekon pangkat min 1 atau meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang satuannya adalah meter. Nah, ini adalah konsep yang ada hubungannya dengan cepat rambat, frekuensi, waktu periode, dan panjang gelombang yang kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Untuk soal yang nomor 1, grafik gelombang transversal seperti terlihat pada gambar berikut. Cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik. A 1 meter sekon pangkat min 1, B 3 meter sekon pangkat min 1, C 4 meter sekon pangkat min 1, D 10 meter sekon pangkat min 1, dan
E 20 meter sekon pangkat min 1. Dari gambar soal tersebut, maka kita bisa tuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut adalah lambdanya atau panjang gelombangnya sama dengan 10 meter. Waktu periodenya adalah 15 dikurangi 5 sama dengan 10 sekon karena diawali dari 5 detik. Kemudian V sama dengan lambda per T besar, berarti sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 meter sekon pangkat min 1. Pilihan jawabannya adalah A. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Grafik gelombang transversal seperti terlihat pada gambar berikut. Cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik A 0,04 meter sekon pangkat min 1, B 0,1 meter sekon pangkat min 1, C 1,5 kali meter sekon pangkat min 1, D 5 meter sekon pangkat min 1, dan E 15 meter sekon pangkat min 1. Dari grafik tersebut bisa kita ketahui bahwa lambdanya adalah 15 dibagi 1,5 karena terdapat 1,5 gelombang, hasilnya adalah 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. T besarnya 1 sekon, terlihat dari grafiknya yang ada pada gambar tersebut. Maka besarnya V adalah jarak dibagi waktu, lambda dibagi T besar sama dengan 0,1 dibagi 1 adalah sama dengan 0,1 meter sekon pangkat min 1. Pilihan jawabannya adalah B. Ini adalah penyelesaian soal yang nomor 2, dan kita lanjutkan untuk penyelesaian soal yang nomor berikutnya adalah nomor 3. Dua gabus berjarak 3 meter terapung di atas puncak gelombang air laut. Terdapat 2 lembah antara keduanya dan energi gelombang membutuhkan waktu 6 sekon untuk berpindah dari gabus satu ke yang kedua. Kecepatan rambat dan panjang gelombangnya berturut-turut adalah titik-titik A 1 meter sekon pangkat min 1 dan 6 meter, B 1 meter sekon pangkat min 1 dan 3 meter, C 0,5 meter sekon pangkat min 1 dan 6 meter, D 0,5 meter sekon pangkat min 1 dan 3 meter, E 0,5 meter sekon pangkat min 1 dan 1,5 meter. Oke, kita selesaikan. Untuk menyelesaikan ini kita gambarkan dulu gelombangnya dan posisi dari gabus pertama dan gabus yang kedua, di mana dia terletak di puncak gelombang dan di antaranya terdapat 2 lembah. Nah, ini adalah posisi gabus yang pertama dan posisi gabus yang kedua. Jika kita gambarkan memiliki jarak sejauh 3 meter. Jadi gabus 1 dengan gabus 2, 3 meter jaraknya. Nah, dan dari data yang sudah kita lukiskan ini, maka kita bisa mengetahui besarnya panjang gelombang lambdanya adalah 3/2. Jadi terjadi 2 gelombang itu 3 meter, maka lambdanya 1,5 meter, dan waktu periodenya adalah 6 dibagi 2 karena 6 sekon tersebut terjadi 2 gelombang, hasilnya adalah 3 sekon, dan kemudian kecepatan V adalah lambda per T besar, lambdanya 1,5 meter dibagi T besarnya 3, hasilnya adalah 0,5 meter sekon pangkat min 1, sehingga dengan demikian bisa kita pilih jawabannya adalah E. Oke, untuk soal nomor 3 sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya, soal nomor 4. Pada soal yang nomor 4, 2 gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi dan cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik A
0,2 Hz, dan 200 cm sekon pangkat min 1, B 5,0 Hz dan 200 cm pangkat min 1, C 0,2 Hz dan 250 cm sekon pangkat min 1, E 5,0 Hz dan 250 cm pangkat min 1. Perhatikan gambar yang sudah kita buat di sini, di mana kedua gabus ini berada di puncak-puncaknya, yaitu gabus pertama di puncak pertama, gabus yang kedua berada di puncak yang ketiga, dan antara kedua gabus ini memiliki jarak sejauh, yaitu sama dengan 100 cm, dan N-nya 20 gelombang, T sama dengan 4 sekon, sehingga kita dapatkan untuk gambar yang ada di sini X-nya adalah 100 cm. Berarti panjang gelombangnya adalah lambdanya X per 2 gelombang sama dengan 100 cm dibagi 2 sama dengan 50 cm. Maka untuk frekuensinya adalah N per T kecil, N-nya 20, T kecilnya 4, maka 20 dibagi 4 sama dengan 50 Hz. Sedangkan kecepatannya adalah frekuensi kali panjang lambda. V sama dengan F kali lambda, 5 kali 50 berarti 250 cm sekon pangkat min 1. Dan jawabannya adalah E. Beginilah untuk penyelesaian soal yang nomor 4, dan kita lanjutkan penyelesaian soal yang nomor 5. Pada permukaan air laut terdapat dua gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air laut sebanyak 20 kali selama 10 sekon. Apabila salah satu di puncak gelombang dan yang lain di lembah gelombang, sedang di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang, maka periode gelombang dan cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik A 0,5 sekon dan 20 cm sekon pangkat min 1, B 0,5 sekon dan 30 cm sekon pangkat min 1, C 0,5 sekon dan 80 cm sekon pangkat min 1, D 2,0 sekon dan 210 cm sekon pangkat min 1, E 2,0 sekon dan 240 cm sekon pangkat min 1. Oke, kita selesaikan. Kita lukiskan lebih dahulu gelombangnya, dan kemudian kita tempatkan posisi gabus 1 dan gabus 2 berada di antaranya. Gabus 1 dan gabus 2 adalah satu bukit, panjangnya adalah 60 cm, maka N sama dengan 20, T 10 sekon, X-nya 60 cm, lambdanya adalah 60 dibagi 1,5 gelombang sama dengan 40 cm. Maka waktu periodenya adalah T besar sama dengan T per N kecil sama dengan T-nya 10, N-nya adalah 20, HC-nya adalah 0,5 sekon. Maka untuk besarnya kecepatannya adalah V sama dengan lambda dibagi T sama dengan 40 dibagi 0,5, hasilnya adalah 80 cm sekon pangkat min 1. Kita pilih jawabannya adalah C. Nah, soal nomor 5 sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan penyelesaian untuk soal yang nomor 6. Pada soal yang nomor 6 tertuliskan sebuah pegas atau seringi digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat adalah 40 cm. Jika dapat cepat rambat gelombangnya 20 meter sekon pangkat min 1, maka panjang gelombang dan frekuensinya adalah titik-titik A 0,2 meter dan 100 Hz, B 0,4 meter dan 50 Hz, C 0,8 meter dan 25 Hz, D 40 meter dan 0,5 Hz, dan E 80 meter dan 0,25 Hz. Nah, jarak antar dua rapatan terdekatnya itu dinamakan sebagai panjang gelombang. Jadi dengan demikian lambda sama dengan
40 cm sama dengan 0,4 meter V 20 meter skor pangkat 1, sehingga kita dapatkan besarnya untuk frekuensinya adalah kecepatan dibagi panjang gelombangnya V per lambda sama dengan 20 dibagi 0,4, hasilnya adalah 50 Hz, sehingga untuk soal nomor 6 pilihan jawabannya adalah B. Nah, ini adalah untuk penyelesaian soal nomor 6. Dengan demikian, maka pembahasan fisika tentang gelombang mekanik part 2, yaitu cepat lambat, waktu periode, frekuensi, dan panjang gelombang untuk fisika SMA kelas 11 sudah selesai. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo kita